Sidang lanjutan pembuktian kematian Prada Luki Namo kembali digelar Pengadilan Militer 315 Kupang. Kali ini majelis hakim hadirkan saksi untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, tempat Prada Luki berdinas. Benarnya dan tidak lain. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa penyiksaan yang terjadi di ruang staf Intel dan staf personel. Pratu Petrus mengaku melihat salah satu terdakwa Pratu Abner Yeterson memukul mendiang Prada Luki dengan selang sebanyak 3 kali. Saksi juga mengaku tak melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tak menghentikan kekerasan pada Prada Luki. Nada Indonesia Raya, kita skos sebentar ya, kita berdiri sebentar. Baik, untuk pengunjung silakan berdiri mendengar lagu Indonesia Raya. Sidang diskos. Sementara itu, saudara, di sela-sela sidang pembuktian, Ibu Prada Luki Namo berharap auditor militer menghadirkan ibu angkat Prada Luki ke persidangan. Ia bilang ibu angkat Prada Luki sempat menampung mendiang dan mengobati luka Prada Luki. Sempat diancam, ibu angkat Prada Luki disebut telah menerima pendampingan dari LPSK. Karena ibu angkat Prada Luki itu, dia mengetahui bagaimana di saat Luki lari dari batalion dengan keadaan tubuh semua penuh luka. Beliau juga yang mengobati almarhum dan memberi makan almarhum. Malahan beliau sempat diancam sama anggota di batalion itu bahwa dinyatakan bahwa nanti beliau menjadi penadah atau penampung anak saya. Sedangkan namanya manusia ya, jika seseorang datang yang keadaan terluka sekujur tubuh, tentu kita sebagai sesama manusia punya hati kasih menolong. Jadi saya menyatakan kepada ibu angkat almarhum, saya bilang jangan takut untuk bersaksi. Karena kita bersaksi untuk menegakkan kebenaran, keadilan buat almarhum anak saya. Dan saudara, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Putu. Putu, poin penting apa saja yang disajikan oleh para saksi dalam sidang hari ini? Ya, selamat siang Desi dan juga saudara. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, di mana tadi dihadirkan satu anggota TNI yang merupakan juga anggota Provos Pratu Petrus yang tadi menyampaikan beberapa hal, salah satunya berkaitan dengan pengetahuannya atau pengalamannya yang ia lewati begitu ya, khususnya di tanggal 28 Oktober saat kekerasan ini terjadi. Tadi disampaikan salah satu yang disaksikan secara langsung begitu adalah proses pemukulan dengan menggunakan selang atau pada saat proses pencambukan yang dilakukan oleh salah satu terdakwa atas nama Abner yang melakukan cambukan sebanyak 3 kali ke bagian bahu. Hal lain yang juga dilihat secara langsung oleh saksi yakni adalah mendengar suara di mana Prada Luki Namo ini sempat berteriak begitu ya, kesakitan, dan menurut keyakinan dari saksi ini terjadi karena pada saat itu ada aksi kekerasan lagi yang terjadi meskipun tidak melihat siapa yang melakukan aksi kekerasan tersebut. Nah, yang kemudian juga disampaikan ataupun digali oleh auditor tentu saja hal-hal mengenai keterlibatan dari terdakwa sendiri, di mana kalau kita lihat pasal-pasal yang disangkakan ya ini merupakan pasal berlapis, yakni 131 dan juga 132 berkaitan dengan kelalaian sebagai komandan Kompi, di mana tidak ada upaya ataupun juga usaha dari terdakwa untuk menghentikan aksi kekerasan yang terjadi pada Prada Luki Namo, sehingga yang kemudian tadi digali oleh auditor militer adalah apakah ada upaya dari terdakwa untuk mencoba menghentikan aksi kekerasan, di mana tadi juga sempat ditanyakan secara kepangkatan ataupun juga secara jabatan pada saat itu yang melakukan aksi kekerasan ini adalah Letu begitu ya. Kemudian apakah maksud kami dari
terdakwa ini adalah Letu, apakah punya kewenangan untuk memberikan perintah menghentikan aksi kekerasan. Tapi kalau dari pernyataan saksi tidak ada upaya tersebut dan juga tidak melihat adanya upaya tersebut. Meskipun ini tadi di akhir persidangan juga sempat disangkal, ada 3 poin yang disangkal, salah satunya terkait dengan perintah di mana terdakwa mengaku memberikan perintah untuk menjaga, bukan hanya mengantarkan, tapi saksi tetap pada keterangannya yang juga sudah di bawah sumpah bahwa yang diterima pada tanggal 28 Oktober malam hari tersebut setelah apel malam adalah perintah untuk mengantarkan Pradaluki, bukan untuk menjaga Pradaluki. Jadi kalau kita lihat dari sangkalan yang diberikan oleh terdakwa, setidaknya ada 3 poin, namun 3 poin tersebut tidak ada yang diubah dari keterangan saksi, tetap pada pernyataannya bahwa memang melihat adanya aksi kekerasan, tidak ada perintah untuk menjaga, kemudian juga berkaitan dengan keberadaan terdakwa sendiri pada jam 21 itu memang tidak dilihat ada terdakwa, tapi pada 21.30 saksi melihat terdakwa ada di ruangan di mana aksi kekerasan itu terjadi. Dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa ya berarti pernyataan dari saksi ini sesuai dengan BAP, sehingga sangkalan dari terdakwa ini kemudian hanya menjadi catatan saja. Tentu yang kemudian menarik sebetulnya Desi dan juga saudara adalah agenda persidangan lagi, karena kalau untuk terdakwa Ahmad Faisal ini nanti akan dilanjutkan pada pekan depan di hari yang sama, di hari Senin, dengan menghadirkan saksi dokter dari RSUD Airamo. Sementara untuk besok ini ada persidangan untuk 17 terdakwa. Jadi kalau kita bicara soal perkara ini sebetulnya dibagi menjadi 3 berkas atau 3 persidangan. Ada Ahmad Faisal, ini pemberkasan sendiri yang sidangnya setiap hari Senin, sementara 17 terdakwa ini setiap hari Selasa, dan 4 terdakwa lagi ini di hari Rabu, di mana total ada 22 terdakwa. Nah, untuk besok ini ada 8 saksi yang akan dihadirkan ke muka sidang untuk kemudian memberikan keterangan, karena pada pekan lalu ini berhalangan hadir begitu ya. Yang menjadi penting begitu, sama seperti pekan lalu ada saksi kunci Prada Richard, pada pekan ini juga ada yang menarik sesuai juga dengan permintaan dari orang tua korban, di mana tadi disampaikan ada saksi ibu angkat dari Pradaluki Namo yang sempat memberikan pengobatan, mengurus, kemudian memberikan makan kepada Pradaluki pada saat rentan waktu proses penyiksaan itu terjadi. Karena kalau kita lihat dari keterangan atau fakta sidang, aksi kekerasan ini terjadi tidak dalam waktu 1 hari, tapi dari rentang waktu 27 Juli sampai dengan 30 Juli 2025. Jadi kalau kita lihat begitu ya, di rentang waktu tersebut ini memang masih menjadi tanda tanya tentu saja yang harus dibuktikan di ruang sidang, termasuk juga keterangan dari ibu angkat menurut keluarga ini diharapkan bisa membuat terang benderang dan juga bisa menguatkan keputusan majelis hakim untuk memberikan gambaran begitu ya, karena katanya pada saat bertemu dengan ibu angkatnya Pradaluki, yakni korban, ini juga datang dalam kondisi tubuh yang penuh luka begitu. Dan tadi juga yang disampaikan adalah kalau kita lihat pasal-pasal yang digunakan adalah terkait dengan turut serta, kekerasan yang kemudian mengakibatkan kematian, ada kelalaian. Tapi kalau dari pihak keluarga sebetulnya yang menjadi poin yang memberatkan para terdakwa adalah terkait dengan unsur terencana. Jadi yang berkali-kali disampaikan keluarga adalah aksi kekerasan yang kemudian menyebabkan kematian Pradaluki Namo ini tidak terjadi secara spontan, melainkan secara terencana. Dan kalau pasal ataupun juga unsur dari hal tersebut kemudian bisa dibuktikan, tentu saja ini bisa memberatkan para terdakwa begitu ya. Ini yang kemudian masih terus berjalan proses persidangannya pekan ini, pekan depan ini masih diisi dengan proses pemeriksaan saksi. Kemudian kalau memang ada ahli yang mau dihadirkan, ini juga masih bisa dihadirkan begitu bagi auditor militer. Kemudian nanti baru masuk ke pemeriksaan terdakwa. Jadi prosesnya masih panjang, Desi dan juga saudara. Tapi kalau kita lihat bagaimana proses persidangan ini berlangsung, tentu tidak akan jauh dari beberapa poin tadi terkait ada atau tidaknya kelalaian terdakwa sebagai komandan, kemudian apakah kemudian aksi kekerasan ini terjadi secara terencana atau spontan begitu, siapa saja yang terlibat. Ini yang diharapkan keluarga bisa terbuka di ruang sidang. Desi. Oke, tentunya keluarga mengharapkan terbuka sidang ini dan transparan ya Putu ya. Dan agenda hari ini masih berlanjutkah sidang? Bagaimana kelanjutannya?
Oh, sudah selesai, Desi, kalau untuk hari ini, karena tadi hanya untuk satu terdakwa saja dengan pemeriksaan atau mendengarkan keterangan satu saksi. Jadi proses persidangan hari ini sudah selesai, dan nanti untuk terdakwa yang hari ini bersidang, ini akan dilanjutkan pada Senin pekan depan. Tapi kalau untuk besok, ini untuk 17 terdakwa di pemberkasan yang berbeda, begitu, tapi masih dalam perkara yang sama, yaitu terkait dengan pengungkapan atau pembuktian kematian dari Prada Luki Namoy. Jadi untuk hari ini sudah selesai, besok akan dilanjutkan untuk 17 terdakwa, dan hari Rabu nanti untuk 4 terdakwa yang juga masih masuk dalam perkara ini. Desi. Baik, terima kasih Niputu Tristanda dan juga Roy Ilman melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.